Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Kusayan dengan NIM 25303010. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membawa video ke kelas UAS matkul basis data. Penjelasan normalisasi UNF 1NF, 2NF, dan 3NF. Terdapat pada tabel UNF data dalam keadaan mentah atau terdapat masalah kumpulan berulang. Contoh gambar pada baris anggota bernama Fanny, terdapat buku Sapiens dan Atomic Habits yang ditulis satu sel baris yang sama. Dalam penggalan tata relasional, setiap sel hanya boleh mengandung satu sel nilai otomatis. Yang kedua, 1NF. Untuk masuk ke bentuk normal pertama atau 1NF, syarat utamanya adalah setiap sel hanya boleh berisi satu nilai. Jadi apa yang kita lakukan? Kita memecahkan baris Fanny tadi menjadi dua baris yang terpisah. Selain itu, agar setiap data yang punya identitas yang jelas, kita tambahkan kode unik seperti ID anggota untuk mengenali pinjaman dan ID buku untuk mengenali buku pinjaman. Sekarang tabel sudah jauh lebih rapi, tapi masih terlalu besar dan masih redundant atau datanya berulang-ulang. Nah, untuk menyelesaikan kita masuk ke tahap 2NF dan 3NF. Ini dari tahap ini adalah memisahkan data berdasarkan kelompok asalnya agar tidak ada data yang bergantung pada atribut yang salah. Tabel besar tadi kita pecah menjadi 4 tabel mandiri. Satu, tabel anggota yang terdiri dari tanggal pinjam, batas kembalian, ID anggota, dan nama anggota. Yang kedua, tabel buku terdapat dari ID buku, judul buku, nama pengarangnya. Ini khusus menyimpan profil pinjaman. Yang ketiga, tabel peminjaman yang terdapat di 3NF. Tabel pinjaman 3NF yang terdiri dari ID pinjam, tanggal pinjam, batas kembalian, dan ID anggota. Ini adalah tabel transisi utama yang mencatat siapa meminjam pada tanggal berapa. Yang keempat, tabel detail peminjaman atau tabel biru ini berfungsi mencatat rincian buku yang apa saja dipinjam pada satu ID transaksi beserta kuantitasnya. Lalu untuk bentuk tabel fisiknya. Pertama-tama mari kita lihat UID-nya. Mari kita lihat UID konseptualnya. Dari sini terdapat 3 entitas utama, yaitu anggota melakukan peminjaman, dan buku. Setiap entitas memiliki atribut yang masing-masing. Entitas anggota memiliki atribut ID anggota sebagai pemilikai dan nama anggota. Entitas pinjaman memiliki ID pinjam sebagai pemilikai beserta tanggal pinjam dan batas kembalian. Sedangkan entitas buku memiliki ID buku dan judul buku. Untuk koordinasinya antara anggota dan pinjaman memiliki relasi one to many, satu ke banyak, yang artinya satu anggota dapat melakukan banyak transaksi pinjaman. Kemudian antara pinjaman dan buku memiliki relasi money to money yang dipresentasikan dengan simbol M dan N. Ini berarti suatu transaksi pinjaman
bisa mencakup banyak buku dan satu buku mencakup dan satu tutul buku bisa tercatat di banyak transaksi pinjaman. Selanjutnya kita beralih ke skema relasional fisiknya karena di dalam database lagi money to money tidak bisa berdiri sendiri, maka desainnya diturunkan menjadi 4, yaitu anggota, peminjaman, tabel peminjaman, dan tabel buku. Pertama, tabel anggota terdiri sendiri dengan primary key ID anggota, ini nama anggotanya. Terus yang kedua, peminjaman. Di sini ID anggota masuk sebagai project key atau kunci tamu menghubungkan transaksi dengan siapa anggota yang meminjamnya. Ya, ke tabel peminjaman. Yang ketiga, di tabel buku, di tabel buku ID buku sebagai primary key. Yang keempat, tabel JSON atau tabel penghubung di bagian tengah ini, yaitu tabel detail peminjaman. Tabel ini memecahkan relasi banyak ke banyak tapi dengan mengambil project key ID peminjaman dan ID buku sekaligus menjadi sebagai komplexity primary key. Di tabel inilah atribut kuantitas diletakkan. Lalu kita lanjut ke CMD nya. Sebelum lanjut ke CMD, kita nyalakan SAMPP-nya. Setelah nyalakan SAMPP-nya, kita ke CMD nya, kita ketik MySQL root, kita ketik South data access titik koma. Ini akan muncul database nya. Kita klik yang kita buat. Orang maksudnya awal video awalan apa Oke, kita akan lanjut ke CMD nya. Kita buat ke create tabel buku. Isinya ada ID buku varchar dengan tipe data primary key, judul buku varchar 150 dengan tipe data not null, pengarang varchar 100 tipe data not null. Terus kita lanjut ke perpustakaan. Kita ketik create tabel meminjam, analisis data, ID peminjam, tipe data primary key, tanggal pinjam, tipe datanya not null, batas kembalian. Terus dengan tipe datanya tiap not null, ID anggota varchar, ini anggotanya. Terus update dan create tabel detail peminjaman, isi datanya ID peminjaman varchar, ID buku, tipe data varchar, kuantitas NT not null, primary key, ID pinjam buku. Kita coba memanggil anggota. Terus kita ketik belum upload di video sedang kita slash ya biasanya di itu dulu di pribadi dulu gitu biar bisa di berarti ini maksudnya udah diupload cuman masih pribadi bukan belum upload SL aku tuh ada tulisan kayak SDSD gitu ya
biar bisa jalan itu kamu di pribadi dulu, jangan langsung ke publik. Terus from Baru ke publik. anggota. Tuh, anggotanya ada putih. Cara biar putihnya itu menghilang atau hapus. Pinggirnya sebelah kanan. Anggota bernama anggota sama dengan tuh, kita slide from anggota. Rupa-rupa. Tuh, udah. Udah, aku tadi udah. Tapi ternyata yang Q aku belum. Ya Allahnya malah. Kita lanjut ke TTL-nya. TTL-nya kita ketik insert into anggota. Kita ketik enter, terus select from anggota. Cara menghilangkan nama bodinya kita delete from anggota. Terus kita cek delete from anggota. Nah, udah hilang kan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.